Oke semuanya, balik lagi ke playlist Marzum di channel YouTube Pricebook. Dan gua masih tetap di toko yang sama, di tempat yang sama, dan dengan kokoh yang sama, yaitu di toko Vegasus ya kok, Ya. dengan alamat lengkap di mana kok kalau boleh tahu? Orion Dusit, Mangga 2, lantai 1, nomor 23B. Nomor 23B. Masih dengan Koh Nando juga ya. Nah kok, kalau sebelumnya kan gua udah sempet ngorder dan nanya-nanya juga terkait PC gaming di harga 14 jutaan. Nah kira-kira nih buat viewers Pricebook, untuk orang-orang yang mungkin nggak terlalu suka main game ya, dan mereka lebih cenderung untuk pekerjaan kantoran buat di rumah mereka, atau mungkin ngorder buat kantor-kantor mereka juga nih di range harga yang di bawah 10 juta lah, tapi masih oke banget buat performance pekerjaan mereka sehari-hari. Rekomendasi dari Koko kira-kira dengan spesifikasi seperti apa nih? Sebenarnya ada 2 yang bisa gue ajuin, tapi nanti kita bakal lihat dulu, balik lagi ke needs-nya dulu ya. Oke, Ya. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara untuk kerja, itu ada beberapa opsi yang bisa teman-teman pakai. Yang pertama itu PC, yang kedua laptop. Ya. Namun untuk sebelum kita masuk nih spek PC yang bakal kita bahas, gue bakal bahas dulu perbandingan antara laptop dan PC. Jadi yang pertama kalau dari PC bro, ya gue bicara PC ya bro ya. Dari sisi upgradability-nya itu lebih mudah. Selama lu ada budget, lu bisa upgrade. Tapi kalau laptop terbatas. Lebih long last lah ya. Lebih long dengan last. PC yang sama, kalau ada kurang-kurang dikit bisa Lu bisa ganti part. selip-selipin Ya. gitu aja. Oke. Lu bisa ganti, misalkan lu nggak suka nih Vega ini, misalnya Vega ini udah nggak cocok, lu bisa ganti sesuai needs lu. Oke. Tapi kalau misalkan laptop itu terbatas, jadi cuma Harus bisa ganti laptopnya. iya, paling cuma bisa SSD, memori, Bener. kayak gitu-gitulah paling. Oke. Ya. Betul. Terus dari sisi harga sih gue bilang kedua-duanya sama, ya. Kurang lebih lah ya. Begitu juga untuk performance, betul. Jadi kalau dibilang bagusan mana laptop atau PC, sama dari segi harga maupun performance sama. Tergantung kebutuhan. Betul. Ya. Oke, siap. Tapi ini edukasi gue antara perbandingan antara PC dan laptop itu truly untuk edukasi ya teman-teman Iya, ya. Jadi edukasi. tidak untuk menjelekan satu dengan yang lainnya gitu. Benar. Nah, untuk spek PC, sekarang kita akan bicara spek PC nih. Tadi kan lu udah beli PC buat yang si gaming nih dan editing. Nah, sekarang untuk PC yang office, gue akan mulai dari spek 7 jutaan. 7 jutaan. Ini naik di atas 7 atau Di bawah 7? di malah. bawah 7. Di bawah 7 malah. 6 jutaan lah kita udah bisa dapat spek office yang Udah oke banget lah. udah oke banget. Makanya kadang kalau misalkan customer datang ke tempat gue, Ya. gue selalu nanya mereka budget lu berapa. Sebisa mungkin gue akan di bawah itu. Oh, lu sebut budgetnya berapa, Yes. kok bakal ngasih kalau bisa di bawah itu dengan performa yang oke Oke, juga. Oke, benar siap. gitu. Jadi untuk pertama motherboardnya itu gue kasih kalian masih di chipset 500 bro. Oh, masih mirip sama yang tadi ya? Masih Sama malah. sama. Oke. Motherboardnya gue kasih kalian motherboard Gigabyte H510MH. Jadi masih di chipset 500. Oke. Dan ini support buat Intel. Oke. Kayak tadi gue bilang kan, Iya, ya, benar. kalau Intel ya buat kerjaan semuanya dia all around sih. Ya, Cuman benar. karena Ryzen fokusnya ke gaming, Intel kita pakai buat kerja. Benar, Gitu siap. ya. Chipset di 500 paling tinggi saat ini. Nah, kemudian untuk prosesornya itu gue kasih kalian di Turun sedikit ya ke Core turun i3. sedikit di Oke. i3, tapi tetap generasi ke-10. masih generasi 10 nih Mantap. teman-teman, masih di generasi 10. Oke, Ya. oke. Nah, tapi ingat ini ada seri F, artinya dia nggak akan muncul kalau nggak pakai VGA. Oh ya benar sama kayak tadi ya. Berarti harus pakai VGA, ya. Benar. Nah untuk memorinya karena untuk kerja, karena gue dulu juga pernah kerja ya di kantor dan paling sering gue ngalamin itu adalah ketika gue ngolah data yang berat, laptop gue nge-lag. Jadi mau itu laptop mau itu PC pastikan memori kalian tinggi. Gue kasih kalian di 8 GB. Oke. Ini standar untuk kantor. At least untuk multitasking udah aman banget ya 8 GB Yes. ya. Kemudian untuk harddisknya ini gue kasih di 1 tera. Tetap hybrid kayak tadi atau Tetap murni hybrid harddisk? kayak Oh, tadi. tetap hybrid juga. Oke. Karena mau gimana pun sekarang kalau kita cuma pakai harddisk doang, itu akan lambat bro. Iya sih, berpengaruh sama kecepatan pekerjaan juga kali ya. Iya. Benar. Apalagi kalau dikejar deadline kan. Wah, Iya cepet. benar. SSD udah jawabannya. Bosnya yang ngamuk. Iya. Ini harddisk nih 1 tera, ya. Harddisknya 1 Kemudian, tera. Terus SSD-nya dapat turun nah berapa kok? untuk SSD rada turun. Oh, sedikit turun ya kapasitasnya ya. Karena kan tadi lu buat main game, buat Adobe lagi kan. Nah itu kan perlu Oh, butuh kapasitas space yang gede. lebih besar. Oke. Tapi kan ini kecil kan, maksudnya cuman paling MS Office, Adobe Reader, Ya, benar-benar. sama Zoom, Chrome, Mozilla gitu loh. Nah untuk VGA, nah kan tadi gue bilang kan prosesornya harus pakai VGA. Benar. VGA-nya gue kasih yang seri kecil teman-teman. Ini mungkin kalau di kalangan gamers ya bro, diketawain sih.
Iya, karena kita sekarang bicara bukan untuk spek bukan buat gaming gamer, buat office kan. Ini dia masih DDR3 dan 1 GB doang. Tapi balik lagi, gue berani kasih ini karena gue ngejar harganya murah. Bener, karena kita bicara di bawah 7 juta. Di bawah 7 juta. Bener. Karena kalau dua harga ini disatuin masih lebih murah dibandingkan 10-100 box. Nah, untuk monitor kalian udah dapet guys. Untuk monitornya itu ukurannya 19 inch. Oh, kalian agak turun sedikit ya ke 19 inch ya? Turun sedikit. Dia itu layarnya masih VA bro, VA. Oh, live VA, oke. 19 inch tapi udah full HD. Oh, aman. Tapi walaupun full HD di 1440 x 900 yang menurut gua kalau lu untuk kerjaan admin, kerjaan untuk karyawan lah misalkan, dan atau ngetik Excel dan lain-lain ya udah cukup dan banget untuk sih. anak sekolah ini udah cukup banget. Bener, Serius, bener. cukup banget ini. Nah, untuk casingnya itu gua kasih yang kecil bro. Ini gue kasihnya casing Azura Neo Series. Itu dia bentukannya sengaja gue kasih yang kecil. Kenapa? Karena kan ini buat di kantor. Gue nggak mau kasih casing yang makan tempat. Oke. Jadi ngapain gue kalau misalnya gue bisa kasih yang kecil, kenapa gue kasih yang gede? Nah, untuk keyboard mouse-nya itu gue kasih merek Logitech bro. Oke. Standar nasional. Kalau buat kantor gue nggak berani main yang lain. Nah, sama gue juga udah kasih WiFi. Dan yang terakhir itu adalah fan. Balik lagi fan-nya. Tapi karena fan yang ini kan tujuannya buat sirkulasi dan bukan, gue nggak nyari estetik. Karena balik lagi usernya itu bukan gamer. Bener. Makanya gue kasih fan kayak gini aja. Oke. Tapi kalau ditanya, Kak ini fannya cukup nggak untuk ngebuang udara? Cukup banget. Ini udah semua kok ya, berarti? Ini spek pertama bro. Spek pertama, oh ini yang Spek under pertama. 7 juta. Under 7 juta. Yang satu lagi? Under 6 juta. Under Kalau 6 lu juta. masih kemahalan juga ngerasa 7 juta. Koko masih ngasih lagi Under under 6 juta. Bahkan, oh ini malah 5 juta lebih dikit doang. Iya. Oh, Jadi kalau yang tadi yang kita bicara Heeh. itu dibanderol di harga 6.850.000. Oke, dengan spek yang seperti tadi itu 6.850.000. Dengan spek selanjutnya dibanderol dengan harga 5.250.000. 5.250.000. Jadi itu kayak gimana kok? Perbedaannya apa nih? Perbedaannya ada di pertama dalam motherboard, bro. Oke. Ya. Ini juga boleh saya pegangin. Oke, thank you. Jadi motherboard pertama untuk yang spek kedua ini adalah motherboard Faro H61. Oke. Dia termasuk chipset 61, bro. Jadi di bawah 500 jauh. Oke. Ya. Kalau bisa dibilang sejauh apa? Pokoknya tingkatannya 500, 400, 300, 200, 100, 80, 60. 60. Lumayan ya. Lumayan jauhnya teman-teman. Karena budget Anda juga lumayan turun. Oke. Oh, untuk 5,2 juta prosesornya ini apa kok? Ini adalah i5 3470 teman-teman. Core i5 3470. Berarti itu Core i5 generasi ke? 3. Generasi ketiga. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya mana yang lebih cepat? Cepetan ini. Oh, karena ini walaupun Core i3 udah generasi ke-10 ya. Pinter. Oke. Hanya saja ibaratnya ini tuh adalah prosesor OEM. Oke. Nggak diproduksi sama Intelnya ibaratnya. Oke, tapi oke. dapat lisensi Intelnya. Oke. Karena kalau kalian cek di website Intel, itu Intel ngejelasin apa bedanya prosesor box dan tray. Oke. Tadi kan Koko mention ada 3 perbedaan. Satu lagi apa kok perbedaannya? Memori, oke. Untuk spek kedua, kita pakai DDR3. Oke, bro, terima kasih banyak buat Koko yang udah ngejelasin Yes. nih kira-kira sebagai gambaran aja buat teman-teman viewers Facebook kalau misalkan punya budget, ya mungkin mereka baru pengen belajar ngerakit PC tapi cuma punya budget mungkin 5 juta doang atau 6 juta doang. Itu tadi spesifikasi yang bisa kalian dapat untuk beli PC di Vegasus Store. Yes. Gue titip pesan dong. Oke, buat boleh. teman-temannya Pricebook, kalau Boleh, misalkan langsung beli di tempat gue nanti bakal ada potongan 150.000 sama seperti tadi. Oke. Di luar nego-nego yang biasa kalian lakukan. Oke, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih banyak buat Vegasus Store juga. Gua Afif pamit, Ko Nando juga pamit. Dadah.